Oke, baik. Kita bisa mulai. Eh, ready radio ya? Oke ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali di acara Ngobras, ngobrol persoalan keumatan dan kebangsaan, ya. Dan seperti biasa, acara ini Ngobras disiarkan secara live di Radio Al Markas. Jadi Anda yang sedang dalam perjalanan menikmati suasana setelah sholat subuh, putar-putar di kota Makassar, bisa mendengarkan acara ini. Reputasi mendahuluinya, ya. Jadi saya sebenarnya mau memperkenalkan, tapi reputasinya sudah jauh lebih dulu daripada orangnya. Tepuk tangan buat Ibu Fadia, Ketua LPA Sulawesi Selatan. Saya mengenal beliau sebelum reformasi dan memang mengurus LPA sama Prof. Mansur Ramli, ya. Jadi ini perlu diberi lifetime achievement, penghargaan seumur hidup untuk urus perempuan dan anak. Tepuk tangan sekali lagi ya. Dan yang kedua adalah ibu yang tadi mengungkapkan kekagumannya. Oh, ternyata di masjid bisa juga tempat diskusi ya. Beliau adalah Ibu Sulfiani, dipanggil Ibu Upi. Tepuk tangan untuk beliau. Adalah kepala bidang untuk menangani pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Makassar. Bapak Ibu sekalian, semalam saya ngobrol dengan AI, jadi kecerdasan buatan. Kan saya udah lama ndak ikutin nih persoalan kekerasan terhadap pemberdayaan perempuan karena teknologi kan kita tertolong ya. Dia bilang begini, saya nanya, mengapa campaign kekerasan terhadap perempuan dan anak itu masih terus dan akan terus digaungkan? Ya, jawabannya ada 6 poin, tapi yang saya ingat adalah ini persoalan kemanusiaan, hak asasi dan persoalan gender. Kemudian yang kedua adalah persoalan keberlanjutan. Tapi rasa-rasanya dibanding ngobrol dengan mesin, lebih enak ngobrol dengan manusia. Lebih enak ngobrol dengan Ibu Fadia ya. Jadi kita persilahkan mengapa campaign ini terus digalakkan. Bagaimana situasi di Sulsel, di Kota Makassar? Kalau di dunia sih kita tiap hari melihat televisi bagaimana Gaza digempuri dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, hanya mengutuk saja. Saya persilakan Ketua LPA Ibu Fadia. Silakan Ibu Fadia. Terima kasih Pak Hendi Mangarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Senang sekali, banyak sekali peristiwa lalu pada hari ini ketemu lagi dengan Pak Hendi Mangarang. Jumpa kawan lama. Jumpa kawan lama. Dulu saya masih belajar, masih ikut-ikut dengan Prof. Mansur Ramli. Ya. Karena beliau ketuanya, saya belajar kemanapun beliau, saya selalu diajak. Saya tidak perlu mengajarkanmu secara, beliau selalu pesannya begitu. Katanya proses transfer pembelajaran pengetahuan itu tidak selalu harus nanti di ruang kelas. Tapi dengan berjalan bersama beliau, saya selalu belajar. Saya selalu belajar. Jadi kemanapun ada pertemuan, ada undangan, beliau pasti menyampaikan. Dan disitulah saya mulai percaya dirinya bangkit dan periode ini dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pelindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, sekaitan dengan tema ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada Masjid Al Markas, pada pengurus yang telah menjadikan tema-tema tema-tema sosial ya,
untuk kemudian itu masuk menjadi agenda rutin yang didiskusikan di lembaga ini, lembaga yang luar biasa ini. Nah, tadi ditanya soal bagaimana sehingga ada kampanye ya yang disampaikan. Jadi kami teman-teman Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada Kak Fahir, luar biasa, beliau kakak kami, kakak senior di Gerakan. Setiap tahun itu menjadi momentum sebenarnya di November Desember ini Pandi Mangara. Jadi momentumnya itu 25 November itu adalah hari anti kekerasan terhadap perempuan tingkat dunia. 25 November. Lalu direntangkan waktunya sampai 10 Desember. Karena 10 Desember itu adalah hak asasi manusia. Bila waktu itu direntangkan, itu artinya bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena itu dibentangkan waktunya. Makanya kita pakai 16 hari lamanya sebagai momentum saja untuk merefleksikan apa yang terjadi hari ini dan apa yang telah kita lakukan secara bersama-sama untuk menyelamatkan. Karena kalau di Sulsel itu jumlah perempuan secara kuantitas itu kan lebih dari 50%-nya. Yang berusia anak 32%. Jadi sepertiga jumlah penduduknya Sulsel itu usianya anak. Yang kita cerita anak 18 tahun ke bawah. Ya kan? Nah, perempuan 51, sekian persen, jadi lebih banyak. Jadi keliru memang kalau kita tidak membuat regulasi besar untuk urusan ini. Lalu keliru juga kalau kita bersama-sama tidak membuat formula strategi yang jitu yang kuat untuk memikirkan dia. Karena dia berkontribusi besar terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan. Karena jumlahnya besar, luar biasa. Saya kira itu istilahnya sampai kemudian teman-teman di gerakan aktivis perempuan dan anak di Sulawesi Selatan menggandeng seluruh stakeholdernya karena termasuk pemerintah juga untuk bersama-sama membuat rangkaian kegiatan di kurang lebih 16 hari ini untuk public campaign-nya. Iya, ada banyak sekali agenda-agenda yang kita lakukan. Kita bahkan sampai kemarin kita ketemu dengan Kapolda, dengan Pandam, karena kita merasa bahwa kan di mandatori Undang-Undang Perlindungan Anak itu, Pandi dan Bapak Ibu sekalian, ada 4 kan yang diberikan mandat untuk urusan penyelenggaraan dan perlindungan anak. Bisa disebutkan? Iya, satu itu adalah pemerintah, yang kedua adalah masyarakat, ketiga adalah orang tua, yang keempat keluarga. Pak RT nggak ada Pak RT. Semua lapisannya. Jadi kalau hanya pemerintah saja yang bekerja, itu tidak akan bisa tuntas urusan ini. Karena urusan anak perempuan adalah urusan kita, bukan urusan kamu, urusan saya. Harus dikeroyokin ya. Pakai kita, kalimat Kita, ya pakai kita. Kira-kira gitu. Ya, saya kira yang ingin didengar oleh teman-teman di sini dan pendengar di Almarkas adalah tentu saja kasus-kasus yang sangat menonjol dan keberpihakan pemerintah. Keberpihakan pemerintah kan 2 hal. Ada kebijakan dan yang paling penting adalah juga, kamu serius nggak? Anggaranmu seperti apa? Jangan-jangan Anda bilang empat stakeholder itu yang bekerja cuma LPA saja begitu. Setengah mati ya ada ke kantor gubernur ketemu dengan ini tapi kepedulian nggak ada. Nah nanti ibu UPI ini yang akan jawab seperti apa komitmen pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan anak. Tapi kasih contoh Ibu Fadia dulu. Kekerasan yang menonjol terhadap perempuan seperti apa yang susah untuk dipecahkan itu? Ya, kalau dari kembali ke potret teorinya kan kekerasan itu lingkupannya ya fisik, mental, kekerasan seksual, kemudian penelantaran kalau anak, eksploitasi kalau anak, itu juga masuk lingkupannya kekerasan ya. Nah kalau perempuan, kekerasan fisik, mental, dan juga seksual.
Nah, rupa-rupanya kan kencang sekali juga ini regulasi yang keluar, Pandi. Iya. Ada banyak sekali undang-undang yang sudah dikeluarkan sebagai respon negara terhadap persoalan ini. Tapi fakta letupannya masih ada juga. Cuman di atas kertas aja. Iya, regulasinya bagus. Bagus. Bahkan terakhir undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual juga sudah ada kan di 2022. Tapi hampir setiap hari, dan datanya UPT PPA provinsi, mungkin kota nanti Bu Upi akan bercerita tentang itu, justru ada sistem aplikasi yang dibuat oleh kementerian, Pandi, Iya. dan itu kabupaten kota dan provinsi juga bisa entry datanya untuk kasus-kasus terkait dengan kekerasan. Tahu tidak datanya? 56% lebih itu adalah kekerasan seksual yang terlapor. Tidak terlapor lebih banyak lagi. Iya. Bisa Ya. jadi ice phenomenon itu. Ya? Fenomena gunung esnya kayak begitu. Siapa pelakunya, Pandi? Hampir semua pelakunya adalah orang terdekat. Orang terdekat. Orang yang dikenal. Bisa suami, pacar, enggak. Ayah tiri, pacar, guru mengaji. Pelakunya 59% itu adalah orang yang dikenal oleh korban. Orang dikenal oleh korban. Nah, apa dampaknya jika ini tidak tertangani secara maksimal? Itu kan trauma sepanjang hidupnya korban, yang notabene korbannya kan perempuan. Yeah. Jadi menurut saya memang kekerasan ini terjadi kan karena pola hubungan yang tidak berimbang. Ada relasi kuasa di sana. Ada relasi kuasa yang tidak berimbang, yang menyebabkan manifestasi ketidakadilan. Kan ini ketidakadilan ini. Gender. Iya, manifestasi ketidakadilan salah satunya, 5 manifestasi ketidakadilan gender, salah satunya adalah kekerasan. Iya. Kalau kekerasan seksual, respon yang harus kita lakukan kan adalah pastikan korban aman dan nyaman. Pendampingan psikologisnya, pendampingan hukumnya, psikososialnya, itu penting tuh memastikan pendampingannya. Pertanyaannya kita kan adalah apakah seluruh perangkat-perangkat ini itu sudah tersedia secara maksimal atau tidak gitu. Gitu ya. Iya. Jadi Bu Fadia jangan dilemparkan semua, nanti pertanyaan lebih seru dari bawah ini ya. Tepuk tangan Ibu Fadia, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Sekarang masuk kita Pak ke wilayah yang lebih sempit di Makassar. Ibu Upi ini ya akan menyampaikan tentu saja beberapa kebijakan, juga kasus-kasus yang tertangani dan pemerintah atau negara hadirnya seperti apa ini, Pak? Silakan Ibu Upi. Baik, tes 1 2 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, yang kami hormati Pak Andi Mangara sebagai hostnya nih, dan juga Ibu Fadia sebagai rekan kami. Jadi Ya. suaranya merdu ya. Polri Ibu ya. Tidak, Merdu suara. tidak ya, memang seperti ini yang Allah berikan. Baik Bapak Ibu, jadi memang betul kata Pak Andi tadi, saya sempat kagum ya. Ternyata di area masjid itu ada diskusi yang seperti ini, dan ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk masalah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sekarang memang sangat marak Bapak Ibu. Tapi iya, begitu pentingnya Pak Andi tentang
perlindungan anak ini sehingga ada regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di situ dikatakan bahwa anak yang berada dalam lingkup satuan pendidikan itu berhak wajib dilindungi dari tindakan kekerasan baik fisik, psikis, seksual, ataupun tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, kemudian peserta didik dan sesama peserta didik serta pihak lainnya. Ini begitu pentingnya anak dilindungi bukan hanya di lingkungan yang lain tapi di satuan pendidikan juga. Ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Juga ada regulasi Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan anak juga. Ini regulasi tentang anak semua ini, Pak. Betapa pentingnya anak kita lindungi. Sampai ada beberapa regulasi. Ada lagi regulasi Undang-Undang TPKS Nomor 11 Tahun 2022. Ini Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini yang banyak dialami oleh anak-anak kita. Bapak Ibu Tabe Pak Andi, untuk diketahui saat ini anak-anak Kota Makassar tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kenapa? Karena banyak kejadian Pak Andi ini. Kasus viral baru-baru ini. Ada tiga anak umur 7, 8 tahun, dan 6 tahun. Ini mereka melakukan aksi pornografi, ini di kuburan Panampu tadi. Ini anak umur 7, 8, dan 6 tahun. Satu laki-laki. Sempat divideokan oleh pengendara di lampu merah karena mereka melakukan aksi pornografi itu di kuburan, di pinggir jalan Panampu. Iya. Jadi ini miris, Pak. Jadi mereka ini anak kecil ini, satu laki-laki, satu perempuan ini melakukan aksi pornografi ya dengan bertelanjang tapi mohon maaf. Iya. Nah, satunya anak yang kecil ini umur 6 tahun ini mengarahkan. Jadi ketika yang dua ini sudah melakukan aksi pornografi, sudah pelukan, sudah layaknya orang dewasa, ya goyang gitu Pak, tabe mohon maaf. Seperti itu. Dengan mesum seperti itu. Ya si pengarahnya ini katakan, "Ih salah, maju peluk, cium," gitu Pak. Ini untuk kepentingan konten atau apa? Untuk iseng-iseng saja? Tidak, ini memang anak seperti ini, makanya saya katakan, pertanyaan kita, dari mana anak ini tahu dengan yang seperti ini gitu. Oh. Iya, ini saya mau katakan, bukan konten Pak, bukan. Jadi ini Ya, terus. iya, jadi seperti ini banyak katakan anak-anak kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kami panggil ke UPTD kami. Iya, kami panggil si anak dan si orang tua. Jadi saya tanyalah si anak tapi ini hal yang nyata Pak terjadi. Saya panggillah si anak, kita tahu Cina apa yang kita lakukan. Apa dia bilang? Ini Bu, Akbar ajak main lale-lale coba Pak. Ini anak-anak kita ini Pak. Dan mereka semua ini tidak ada yang bersekolah. Usia sekolah tapi nggak bersekolah. Iya, umur 6, 7, dan 8 tahun Pak. Tidak ada yang bersekolah. Nah, pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan hal yang seperti ini? Aku yakin tidak ada birahi ataupun semacam mereka belum tahu namanya kepuasan, ya kan? Nah, mereka dapatkan dari HP. Ya kan pastinya. Kenapa bisa dari HP? Kita bisa lihat sendiri di Google misalnya. Kita mau buka iklan ataupun hal yang terbaru, informasi terbaru, apa yang keluar Pak? Iklan pornografi. Iya kan Bapak sering buka kan Google, kita lihat apa yang keluar. Mohon maaf tapi saya vulgar aja menyampaikan, di situ ada foto penis ya, yang dilumuri dengan berupa salep. Ini iklan obat kuat. Kemudian ada lagi keluar foto payudara yang besar. Ini iklan memperbesar payudara. Nah, semua ini Bapak Ibu dilihat oleh anak-anak kita dengan vulgar tanpa orang tua mengawasi. Sehingga terjadilah kekerasan seksual
yang dilakukan kepada tetangga. Betul kata Bu Fadia tadi. Jadi pelaku pemerkosa atau kekerasan seksual bukan lagi orang-orang asing, Pak Tabe. Bukan lagi orang-orang jahat, tapi orang-orang terdekat kita. Bahkan ada hubungan incest. Kakak kandung laki-laki menghamili adik kandung perempuan. Ini nyata, Pak, nyata. Nyata di tempat kami terjadinya. Ya. Belum lagi ada Tabe, mohon maaf ada kejadian juga ini marbot masjid loh, Pak. Ya kan terlihat di CCTV banyak Pak kejadian. Jadi kekerasan seksual terhadap anak ini, Tabe Pak Andi ini ibarat gunung es. Kelihatan di atas itu sedikit tapi di bawah banyak. Jadi tergantung bagaimana mereka bisa speak up, menyampaikan, melaporkan kepada kami di UPTD kami. Baik Pak Andi. Demikian. Itu ya. Jadi emang cukup di sini saja. Saya yakin kan pertanyaannya pasti mengapa itu bisa terjadi, apa daya kita, ya. Kemudian ini memang problem media sosial adalah problem yang menurut saya harus butuh perhatian ekstra. Di Australia kalau nggak salah umur 16 tahun itu negara sudah melarang orang bermedsos ya. Di Australia, negara yang menurut kita nggak pernah bicara tentang bagaimana guru ini nggak, dia keras loh. Kita ini agak lembek ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo setelah judi online bisa keras ini terhadap problem ini ya. Baik, saya kira kita berdiskusi ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya ini ibu-ibu perlu ngomong ini ya. Adakah ibu-ibu mau ngomong problem ini? Ustaz. Silakan, silakan Pak. Tabe, Pak bisa menyebutkan namanya. Silakan bertanya kepada dua narasumber kita, Ibu Fadia dan Ibu Upi dari Kota Makassar. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sudirman. Jadi saya langsung ke Ibu tadi karena ada contoh yang paling menyedihkan apalagi Kota Makassar. Artinya kita bertanggung jawab semua, Ustaz, pemerintah dan seterusnya. Jadi bagaimana cara pencegahan? Kan ini sudah terjadi. Jadi kita melihat ini kalau saya melihat di dalam Al-Quran ada di surah Luqman, itu lengkap di situ. Ya bunaya, la tusyrik billah, ya bunaya aqimis shalah. Ada hormat lengkap di situ. Kalau yang saya sependapat tadi dengan Pak Andi, saya juga baca itu di Australia 16 umur 16 kan itu tadi kan sumbernya di situ HP. Ya, saya sependapat tadi di situ. Jadi kalau negara yang non muslim bisa, kenapa kita tidak bisa? Why not? Ya, jadi saya harap juga seperti tadi Pak Prabowo mudah-mudahan setelah cuti online. Nah, jadi ini yang kita melihat ini ya sebenarnya penceramah yang ada di atas ini bagaimana pencegahan. Kan ini sudah terjadi sudah jadi. Tapi ini every problem they have solution. Nah, jadi mungkin ini secara ringkas saja berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruby barangkali ingin bertanya, silakan ya. Ini kan orang media, saya kira punya data yang kuat dan saya kira punya perspektif yang perlu kita dengarkan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kedua narasumber yang sudah hadir. Saya juga tadi agak berpikir jangan sampai telat. Ternyata alhamdulillah tiba tepat waktu untuk kedua narasumber. Iya, kalau berbicara soal kekerasan terhadap perempuan dan anak, media kami juga Radio Ras FM itu mengambil peran di sini. Kita juga ikut memberikan semacam kontribusi dalam hal untuk memberikan bagaimana mengedukasi pendengar melalui radio dengan melihat banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan baru pertama kali terjadi, tapi ini mungkin menjadi gunung es sekarang. Baru terblow up dan mungkin juga karena masyarakat mulai banyak bisa mau speak up ya. Jadi itulah yang mungkin terjadi sekarang. Dan salah satu kasus yang tadi diungkapkan oleh Ibu Upi itu menjadi salah satu kasus. Kalau kita lihat kasus sekarang yang makin banyak marak terjadi, Pak Andi, ini baru-baru di grup kami, saya dengan Bu Fadia ada grup yang namanya Koalisi Stop Kawin Anak. Di situ ada setiap hari kasus yang kami lemparkan di situ. Baru-baru ini kasus yang
kurang lebih 2 hari, itu kasus kekerasan terhadap, perempuan, terkhusus untuk anak, yaitu dilakukan oleh ayah tirinya. Ayah tiri, dan saya juga baru dapat informasi ternyata itu 4 anak gadisnya, ibu itu, pelakunya adalah ayah tiri. Dilakukan dari 2017 dan sampai sekarang, dari usia SMP. Belum lagi kasus yang terjadi di kampus. Dunia pendidikan ada apa kabar gitu. Dunia pendidikan juga mulai tercoreng dengan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh para pendidik yang kita berharap notabene kampus menjadi tempat kita belajar, tetapi kekerasan terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Fadia tadi bahwa menjadi salah satu relasi kuasa yang memberi satu ketekanan di situ. Itu baru kasus. Belum yang terjadi baru-baru ini di Maros lagi ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan, mohon maaf, ini oleh pemimpin pondok, dan itu ada kurang lebih 15 kasus santri ya, santriwati, itu 15 kasus yang dilakukan oleh pemimpin pondok. Belum lagi ada yang baru-baru saya juga baru tahu dari Bu Kadis, itu di rumah tahfiz. Itu semua kejadian di Sulawesi Selatan. Kota Makassar dekat dari sini. Itu pelakunya adalah imam ya, imam salah satu mall di sini, dan juga dia adalah pendiri tahfiz. 15 korban sodomi. Itu baru cerminan ya. Belum kasus yang terblow up juga di Bantaeng. Itu betul-betul mencoreng buat kita. Salah satu anak santri yang diduga bunuh diri itu juga karena adanya kekerasan soal sodomi. Jadi ini mungkin sebagian yang baru terjadi di wilayah kita, di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Nah, di mana sebenarnya sekarang ini tempat aman buat kita? Sepertinya kita tidak aman gitu. Jangankan buat kita di rumah pun kita mungkin tidak akan aman karena pelakunya adalah orang-orang terdekat. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Fadia maupun Ibu Upi, adalah pelakunya adalah bisa ayah kandung, saudara kandung, ya, saudara tiri ataupun paman. Itu menjadi menjadi salah satu hal yang harus kita pikirkan bersama. Ini menjadi PR bersama Pak Andi, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bukan bukan lagi hanya kita tapi harus seluruhnya. Jadi mungkin kita perlu menimbulkan rasa kekepoan, kepo dengan wilayah kita, kepo dengan apa yang orang lakukan di sekitar kita, terkhusus untuk anak-anak yang mungkin juga pengaruh dari gadget. Semakin kita lihat, semakin banyak pengaruhnya melalui gadget, karena ya itu menjadi salah satu, dan juga mungkin perlu dibangun komunikasi antara keluarga lah. Jadi antara ibu dan anak, antara bapak dan anak itu harus membangun komunikasi. Saya sendiri punya anak 4 laki-laki, saya juga punya rasa ketakutan sendiri, apalagi 3 anak saya itu sekolahnya di pondok pesantren. Saya juga harus membangun komunikasi setiap mereka pulang ke rumah. Saya mengajak dia berkomunikasi bagaimana keadaan di sana, bagaimana adakah perlakuan yang tidak sopan kau dapatkan, yaitu jadi kita perlu membangun komunikasi di ruang keluarga sendiri. Mungkin itu saja Pak Andi. Baik, Terima kasih. ini data dan gambaran-gambaran yang luar biasa ya. Kita punya tambahan informasi yang cukup. Satu lagi, Pak. Oke, silakan. Di meja ini ada 2 ya, tidak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara masalah perlindungan anak, itu perlu terobosan. Jadi kenapa saya katakan bahwa memberi jauh lebih bagus daripada berbicara. Ketika kita untuk mendidik anak seperti yang ada di jalanan, biasanya kadang kita tidak ada kepekaan. Jadi ini perlu kepekaan. Apalagi anak-anak yang terlantar di jalanan, itu perlu kita sentuh dengan memberi. Bagaimana kita bisa ajak berbicara, komunikasi, kalau kita tidak gembirakan dulu. Itu yang pertama. Nah,
berbicara masalah perlindungan, tentunya kita butuh berbicara dengan benar. Karena ketika anak itu kita ajar, kadangkala kita tidak didengarkan. Jadi ada orang berbicara, didengar, lalu diikuti. Nah, ketika kita mau masuk di berbicara masalah perlindungan, tentunya ada sikap kita miliki. Mudah-mudahan kita ajak itu anak, dia juga dilapangkan hatinya. Ini yang susah. Ya, jadi kita perlu terobosan-terobosan baru, Pak, bahwa ketika kita melihat anak-anak yang terlantar, kita harus beri. Terus kita kembali, kita ajak berbicara dengan baik. Terima kasih. Ya. Jadi nggak bertanya, lebih peduli ya, Ya, ada. mengajak untuk lebih peduli. Iya, ada. Dengan Bapak siapa, Mas? Dari setuju, Pak. Deng Ya, Situju. dari Borombong ini. Dari jauh-jauh dari Baromo. Jauh, Pak. Hah? Ngobrol, oh peserta ngobras ya. Nanti perlu dikasih piagam penghargaan kalau gitu. Tepuk tangan untuk Deng Situju. Pak, Pak Ustaz mau bicara? Oh tidak, oke. Pak Prof. Terus dimainin. Silakan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya yang luar biasa ini. Ada sebuah cerita. Ini anak-anak ini menonton bapaknya dan ibunya. Dan dia perlihatkan. Terus dia bilang, bikin apa Bu? Pak, dia bikin anak-anak. Ya pada pagi harinya, sementara bapaknya mencuci motornya, anaknya naik di motor. Anak nanti jatuh. Dia jawab anaknya, Mak, saya bikinkan anak motor-motor atau anak-anak. Nah ini artinya kita jangan perlihatkan perlu ada kamar. Kalau kita kan di Bugis itu, atau ya dibikinkan kamar. Orang tuanya dan anak juga dipisahkan. Jadi ada aturan di dalam Al-Quran kan kalau masuk dan rumah, ketuk-ketuk ada jam-jamnya tertentu. Ya, jam 8, jam 10 malam. Ini ya barangkali yang perlu juga diterapkan. Yang kedua, saya ingin bertanya Bu, seperti kan KUP pidana itu kan kita Injil ya, yang diadopsi tahun 1832. Aturan itu berlaku seluruh Indonesia dan dia dijadikan KUP pidana dan perdata. Apakah juga ini undang-undang ini itu maaf ya, KUP pidana ini sudah disosialisasikan tahun 1922. Pertanyaan saya, apakah undang-undang perlindungan anak ini juga dari Barat? Ya, dari Barat ini. Apakah bukan buatan kita sendiri? Ya, seperti KUP pidana. Ya kalau umpamanya buatan Barat, buatan Barat diadopsi di Indonesia, mungkin apakah perlu disesuaikan dengan seperti KUP pidana itu? Ya, saya kira demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup 4 dulu ya. Kita 100% mengadopsi undang-undang ini, apakah dia bisa membumi? Ya. Kemudian apakah pemerintah ini sudah melakukan tugas-tugas seperti itu, sosialisasi undang-undang perlindungan anak agar semua stakeholder ini paham betul ke arah mana undang-undang ini ya. Saya kira Ibu Fadia, silakan Bu Fadia. Ibu dulu. Oke, silakan Ibu Upi, silakan. Baik Pak, terima kasih Bapak. Siapa ya? Cuman iya. Ya, Bu Sudirman. Pertanyaan yang bagus Pak, iya, tentang pencegahan apa yang dilakukan tentang perlindungan anak ini. Iya. Kalau dari DP 3 lah, kami sudah selalu melakukan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat dan juga SKPD yang terkait tentang pentingnya perlindungan anak ini. Bapak Tabe, jadi semua masyarakat diminta untuk melakukan sex education kepada anak-anak kita sesuai dengan tingkatan umurnya.
Iya, jadi anak kita ajari tentang seks bukan berarti kita mengajari mereka untuk melakukan tindakan seks, bukan. Tapi untuk melindungi diri mereka dari tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh predator-predator itu. Iya. Apa contohnya misalnya ya, anak kita umur 4-5 tahun kita akan lakukan pemberian sex education itu dengan cara ajak anak kita untuk berganti pakaian tidak di ruang umum, di ruang televisi atau di ruang keluarga, di ruang makan, apalagi di teras rumah. Tapi ajak anak kita untuk berganti pakaian di dalam kamar. Ya, karena sudah terbiasa sehingga mereka ketika tapi mohon maaf tidak berbusana mereka sudah risih gitu. Nah, kemudian ajari anak kita untuk tidak mau disentuh daerah bibir, daerah payudara, daerah kelamin, dan daerah pantat, kecuali ibu kandung. Iya. Bapak kalau bisa ya, iya. Ilmu iya, tapi iya. Jadi ini sehingga anak sudah terbiasa untuk itu melindungi hal-hal yang tadi. Juga kalau anak perempuan kita sudah agak menanjak remaja, ya jangan tidur lagi bersama bapak misalnya. Iya. Jadi ada ajaran-ajaran yang seperti itu kepada anak-anak kita. Dan kemudian Tabe juga perlu anak-anak kita ketika kita mengajari tentang sex education jangan Ki pakai simbol-simbol ya. Misalnya itu penis jangan Ki bilang burung. Nanti salah kaprah anak-anak. Juga jangan katakan misalnya vagina itu apa apem dan sebagainya jangan, tapi yang vagina. Sehingga anak-anak kita tidak salah paham. Dan kenapa terjadi anak-anak di bawah umur sodomi? Karena tidak tahu kalau itu perlakuan yang salah. Mereka menganggap ini hal yang biasa. Nanti setelah, tapi mohon maaf, anusnya luka, ya sudah orang sibat tapuk karami begitu, baru dia melapor ke orang tuanya. Ma anusku sakit. Setelah dilihat, oh ternyata sudah rusak. Nah ini pentingnya anak kita bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga karena adanya tindakan sodomi seperti ini. Kata Bu Ruby tadi itu betul, dekat-dekat sini memang. Dan kenapa terjadi kekerasan sekarang seksual di pondok pesantren? Ini marak sekali. Lagi tren ini seperti ini. Karena adanya relasi kuasa di dalam. Santri-santriwati ini ya kiainya, ustadznya jadi panutan. Tapi apa yang terjadi? Ustadznya, kiainya yang salah ini. Sehingga anak-anak kita di Bandung misalnya, itu sampai hamil, punya anak. Nah, padahal kita para orang tua, ini kita masuk anak ini kasihan di pondok pesantren, biar bagus iman dan ketakwaannya, bisa hafal Quran dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi Kak Masih? Malah jadi korban seperti ini. Nah, makanya pemerintah sekarang melakukan perlindungan anak di pesantren dengan namanya pesantren ramah anak. Ini agar anak kita terlindungi di pesantren. Jadi para santrinya atau kiainya ini kita adakan edukasi ataupun pelatihan tentang konvensi hak ini Pak Andi. Jadi memang seperti itu kami lakukan Pak untuk pencegahannya. Iya. Siapa lagi tadi? Ibu. Ibu lagi tentang yang pencegahan ini. Undang-undang Barat. Oh. Ibu Fadia ya. Jadi saya mendapat kesan bahwa kekerasan ini banyak terjadi mulai di keluarga-keluarga yang kurang mampu kah atau ada juga keluarga-keluarga yang menengah atas gitu ya. Kemudian program Pak Dani ya, lorong yang bermartabat ini sudah sukses kah? Karena kalau saya lihat di tiap-tiap lorong tambah banyak anak begitu ya. Jadi
keluarga berencananya tidak sukses, kekerasannya muncul ke atas begitu ya. Jadi persoalan ekonomi ya dan kriminal terjadi di lorong-lorong yang menurut pemerintah itu adalah program utama gitu loh. Dari lorong menuju ke dunia ya. Itu sebuah hal yang muncul di Kota Makassar. Ibu Fadia, silakan menjawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan tadi. Ibu sudah mencatatnya, silakan. Baik, terima kasih Pak Andi Mangara. Saya kira hampir semua letupan persoalan-persoalan anak dan perempuan itu terjadi. Ya, terjadinya di mana? Sebenarnya kekerasan anak itu terjadi akibat dari malpraktek. Kami menyebutnya malpraktek pengasuhan sebenarnya. Karena hampir seluruh terjadi pada proses pengasuhan. Iya kan? Di rumah, ruang lingkupnya kan rumah, sekolah, di satuan pendidikan, pada saat proses pembelajaran, ketika ada anak yang menurut pandangannya guru tidak mau mendengar, menurut pandangannya guru tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh gurunya, maka ada tindakan kekerasan dia lakukan kan? Itu malpraktek pengasuhan menurut saya. Kenapa saya menyebutnya begitu? Karena anak ini kan semuanya menurut saya rentan, Pandi. Anak itu rentan. Kenapa dia dilindungi? Karena dia masih bergantung, lemah fisik dan mentalnya. Logikanya kan seperti begitu ya. Karena dia belum bisa mengambil keputusan sendiri, oleh karena itu dia butuh perlindungan. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan dari jauhkan anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Jauhkan dia. Karena kekerasan katanya tidak memberikan dampak apapun. Dengan alasan apapun. Kan katanya dia bilang supaya dia jadi... Kami seringkali, minggu lalu kami ke Asadia. Di Wajo. Di Macanang itu, kan pindah sekarang ada satu kampus di sana. Dan kurang lebih 1000-an santri di sana. Mereka ingin mengembangkan pesantren ramah anak. Jadi kami bertanya, bagaimana bayangan kita tentang pesantren ramah anak? Bukan karena anaknya begitu datang, cium tangan, begitu datang, ini tidak seperti itu konsepnya. Tapi pesantren ramah anak yang kita maksudkan adalah bagaimana membangun sistem, merubah sistem yang ada, proses pembelajarannya, proses pengawasannya, pendampingannya. Kami tanya kan di pondok itu, berapa satu kamar santri dalam satu kamar, dalam satu tempat tidur gitu. Kan luar biasa rasionya Kak Pandi. Memang potensi-potensi sodomi untuk mereka salingan, mereka bertahun-tahun dia tinggal sama kan. Saya potongan. Saya terus terang selama ini menganggap pondok pesantren itu otonom gitu. Tak tersentuh, untouchable begitu. Gak bisa diatur gitu loh. Pemerintah bisa ngatur itu. Kami justru datang ke sana dengan pemerintah daerah. Dan meminta, saya kira ini soal komitmen aja. Sama aja dengan Al-Malkas ini kan, kami menduganya urusan anak perempuan yang sensitif pembicaraannya itu jauh dari urusan ini, tapi ternyata kan juga dibuka. Jadi soal komitmennya. Ada Pak Prof dan Pak Pahir dan kawan ini tepuk tangan untuk luar Pak Prof. biasanya. Ya. Kalau kami di aktivis gender itu menyebutnya Bapak ini adalah laki-laki baru. Laki-laki baru itu adalah laki-laki yang punya kesadaran kritis untuk menempatkan urusan ini sebagai urusan sama pentingnya dengan urusan tata kelola pemerintahan. Ya kan? Tata kelola pemerintahan. Iya. Karena urusan anak perempuan bukan lagi urusan domestik, Bapak Ibu. Ini sudah harus dibawa ke ranah publik. Karena ini urusan pembangunan. Urusan pembangunan. Begitu ada manifestasi ketidakadilan, begitu ada manifestasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka negara juga harus ikut menjadi bagian gitu kan. Nah, perkawinan anak misalnya Pandi. Di Makassar, jangan salah, perkawinan anak usia 15-12 tahun itu rupanya banyak sekali di lorong. Sementara undang-undang perkawinan kan sekarang kita mengamandemen satu pasalnya sekarang undang-undang perkawinan Pandi. Usia perkawinan dulu perempuan usia berapa? Usia perkawinan perempuan 16. Laki-laki? Saya bilang undang-undang perkawinan 174 dulu undang-undang perkawinan
Yang diizinkan menikah kan perempuan 16 tahun, laki-lakinya 19 tahun. Sekarang dirubah nih Bapak Ibu. Di amandemen Bapak Ibu. Usia berapa diizinkan menikah? Hah? Laki-laki berapa? Ah, yang amandemennya sekarang yang diizinkan menikah laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Sama. Sama. Jadi usia anak kan usia 18 tahun ke bawah. Dia diberi waktu satu tahun untuk belajar mengelola emosinya, belajar tentang pengasuhan, jadi menyelesaikan pendidikannya. Karena perkawinan anak itu kontribusi besarnya terhadap anak tidak sekolah, Pandi. Ya, anak tidak sekolah, masuk pasar kerja yang tidak punya kompetensi yang bagus. Karena kan masih usia 12-15 tahun. Bayangkan perempuan menikah usia 15 tahun, lalu kemudian dia hamil. Sementara esensi anak adalah sampai sebelum usianya 18 tahun, alat organ tubuh ini kan tumbuh berkembang. Kalau dia hamil, rahimnya masih sedang tumbuh berkembang, tapi kalau janin di dalam, mari membayangkan, itu belum matang, itu belum kuat gitu. Jadi generasi unggul yang dicanangkan oleh Pak Jokowi Agak sulit kita agak susah ya. capai. Sulit kita capai. Jadi itu kampanye-kampanye anu aja ya. Nggak turun ke bawah kalau gitu. Untungnya Presiden kita Pandi di 17 program prioritasnya itu dia letakkan salah satu prioritasnya adalah kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan juga disabilitas. Karena sekarang menjadi strategi. Strateginya sekarang istilahnya kan strategi GETSI ya. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Yeah. Prinsipnya adalah tidak ada satupun orang yang kita abaikan. Tidak ada satupun orang yang kita tinggalkan. Kalau ada saudara kita disabilitas misalnya, mau akses masuk ke masjid ini, adakah aksesibilitasnya kita siapkan? Yeah. Kalau sensor, pakai tongkat gitu, pakai roda begitu, adakah jalan untuk roda naik ke ruangan ini untuk bisa Ibu salat? Fadia bertanya ke Pak Ketua ya. Hah? Sedang Iya. dalam proses ya. Toilet misalnya Pandi sederhana memang, tapi toilet jika ada saudara kita disabilitas untuk mau akses toilet, adakah ada tempat yang aman untuk dia? Kira-kira begitu. Mudah-mudahan saja karena saya melihat Al-Markas ini sedang rehab, mudah-mudahan saja memikirkan aspek itu karena strategi pembangunan yang kita bangun sekarang. Kenapa ketika paslon kemarin debat-debat itu selalu ada pertanyaannya, bagaimana komitmen Anda? Strategi apa yang Anda ingin lakukan untuk inklusi pembangunan inklusif ini? Yeah. Karena prinsipnya inklusi adalah tidak ada satupun orang yang ditinggalkan, termasuk lansia. Yang masuk kategori kelompok rentan kan anak, perempuan, lansia, disabilitas. Yeah. Jadi kalau dia tidak mendapatkan aksesibilitas pembangunan ini, di mana dia bisa mengakses? Equal ya. Iya, betul. Setara, Equal. Dia harus sejajar. setara. Dia harus Atas- setara Atas nama kemanusiaan. atas nama kemanusiaan. Karena kenapa? Kebutuhan permasalahannya itu berbeda. Ya. Jadi penting untuk kita akomodir beragam persoalan-persoalan itu. Nah kembali tadi di soal kekerasan dari penanya tadi ini. Soal pencegahan, benar Pak. Pak Ahmad, tiga pendekatan yang sedang digagas di pemerintah provinsi sekarang Pak. Pendekatan yang pertama adalah mengedepankan pencegahan. Yang kedua adalah penanggulangan resiko. Yang ketiga adalah penanganan. Yang mereka sebutkan adalah intervensi primer, sekunder, dan tersier. Mereka bahasanya begitu. Di pencegahan, positifnya adalah semua anak yang menjadi sasarannya. Kalau pencegahan, semua anak bisa menjadi sasaran. Semua elemen masyarakat bisa menjadi corong untuk edukasi. Banyak aktor yang bisa terlibat, termasuk Masjid Al-Markas bisa menjadi bagian melakukan pencegahan. Ya, bisa menjadi. Misalnya membangun, kami di tahun lalu kerjasama dengan UIN, Prof. Melatih 30 dosennya UIN untuk dipersiapkan mendampingi
mewujudkan pesantren ramah anak. Kebetulan saya ikut menjadi bagian dalam proses peningkatan kapasitas dosen. Jadi mendampingi para pesantren-pesantren kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk menyediakan pesantren ramah anak. Sekolah, alat ukur kemajuan pembangunan anak, Pandi dan Bapak Ibu sekalian, itu kan diukur dengan sekarang istilahnya kabupaten kota layak anak. Jadi kalau mau melihat kemajuannya Kota Makassar, apakah dia cukup care, berkomitmen untuk urusan anak, itu akan dinilai setiap 2 tahun, itu akan ada penilaiannya, setiap setahun sekali, itu penilaiannya Kabupaten Kota layak anak. Ada 24 indikatornya di sana. Pendidikan, kesehatan, akte kelahiran, ada semua aja akte kelahirannya, anak tak cucu tak. Karena itu hak dasar yang pertama anak. Itu juga dinilai tuh di pemerintahan, Pak. Lalu kemudian bagaimana pengasuhan? Bagaimana kualitas pengasuhan kita? Jangan sampai semua pekerjaannya polisi kita ambil. Karena pengasuhan katanya kan yang selalu banyak, Pak. Yang kalau katanya anaknya melakukan pelanggaran, maka dia hukum. Hukum menghukum menurut Pak Andi. Itu kan urusannya polisi, Pak. Jadi kita di proses pengasuhan, jangan melakukan penghukuman. Karena bukan jama-jama tak. Yang punya jama-jama menghukum kan adalah polisi. Yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mengasuh, mendidik, memuliakan. Ya kan? Pantaskan dirinya. Hormati, respect kita. Kalau dia bicara saja, lalu kita meninggikan suara tak, apakah kita memuliakan sementara dia juga sedang belajar? Dia sedang belajar menjadi orang tua. Saya selalu bilang begini, kalau kita jalan ke masyarakat termasuk di kabupaten kota, Pandi, bahkan katanya kebun binatang di rumah, di sekolah itu juga sangat familiar. Caranya meneriaki anak dari lantai 2, dia di dapur. Dia teriaki, belum tidak lagi disebut namanya. Kalau dia sudah datang, sudah 3 kali mama berteriak. Salahnya mama, kenapa dia berteriak di kejauhan? Jadi pantaskan kianak tak muliakan dia. Apa doa-doa indah kita di subuh hari, Bapak Ibu, untuk anak-anak? Apa doa kita? Jadikan anakku sebagai apa? Anak yang soleh-soleha, berbakti pada bangsanya, agamanya. Apalagi Bapak Ibu? Cerdaskan hidupnya. Tapi begitu dia terlambat sekolah, mau mandi, mau apa? Iya ya. Bapak Ibu. Semua suara oktav itu sudah semua keluar. Terlambat bangun, terlambat pergi sekolah. Ada Tommy bapaknya kasih klakson di luar. Baru hilang topinya, hilang dasinya, kos kakinya sebelah di mana. Kita stres pagi-pagi. Itu semua malpraktek pengasuhan. Tapi doa indahnya Bapak Ibu, ya Allah jadikan anakku anak yang mulia, anak yang berbakti, anak yang soleh-soleha. Tapi baru jam 6:30, kita bentak dia, kita hardik dia. Kapan dia bilang Allah pusing ya Allah kan? Dia bilang Allah bilang pusingku ini. Barusan anda doakan anaknya. Tapi pagi-pagi Pak Ustadz Prof. Dia sudah bilangin dengan kata-kata apapun. Percaya nggak Bapak Ibu? Seluruh kata yang keluar dari kita adalah doa. Apa yang sering kali di sekolah sering kali Bapak Ibu? Apa yang sering kali kita bilang ke anak tak kalau dia tidak mendengar? Tongolok, bodoh atau apa? Apa lagi? Hah? Tolo, dompel, apa lagi? Apa lagi Pak? Hah? Buntu, setan, apa lagi? Anjing ini? Setuju nggak Bapak Ibu kalau seluruh kata yang keluar di kita adalah doa? Kan 2 jiben potensinya di kita ini. Potensi baik dan potensi buruk. Tergantung potensi apa yang kita panggil setiap hari. Kalau potensi baiknya selalu kita panggil, insya Allah anak tak menjadi lebih baik. Tapi kalau potensi buruknya kita panggil, logikanya kan seperti begitu. Nah di sekolah juga kita latihkan itu adalah bagaimana proses pembelajaran di sana dengan menerapkan disiplin positif, Pak. Disiplin positif itu contohnya kayak gini. Kalau ada anak tumpah air di lantai,
Perilakunya orang dewasa ngapain? Hah? Yang normalnya, yang biasa iya. Ah, marah. Di mana matamu kau simpan? Apalagi kalau ada minta muta. Pulang pita muku nah. Iya kan? Itu kan tidak ada sama sekali hubungannya kesalahannya dengan sanksinya. Kalau dia menumpah air, kesalahan perilakunya dia menumpah air, lalu perilaku orang dewasa marah, apakah nyambung dengan urusan ini? Kan tidak. Di mana anak bisa belajar dari kesalahan? Di mana anak belajar bertanggung jawab? Di mana anak belajar konsisten? Terima kasih Bu. Yang konsisten itu adalah ambil cepat lapna. Nanti ada dekmu jalan na jatuh. Jadi langsung solusi ya. Solusi itu artinya melatih anak untuk, oh begini Pak, kalau salah Kak. Tapi mari kita lihat di sekolah. Kalau ada anak tidak kerja PR di kelas A, guru aja sanksinya kasih apa? Berdiri. Di guru B? Guru B apa? Hah? Berdiri. Guru B? Dikasih keluar. Guru C? Nah, saudara, tidak ada satupun sanksi yang sama. Anak-anak bingung, kalau salah begini Kak, yang mana sebenarnya ini cocok? Yang kita latihkan di sekolah adalah disiplin positif. Disiplin positif itu adalah beri kesadaran anak dari kesalahannya. Ya kan? Supaya dia konsisten dan dia belajar dari situ dan dia bisa bertanggung jawab. Itu yang selalu kita latihkan. Disiplin positif itu dampaknya adalah ada kontrol dari dalam. Tidak dikontrol dari luar. Kan selalu guru bilang begini. Karena setiap hari kita bilangi begitu, tapi dia selalu melakukan hal yang sama. Ya Pak ya? Katanya selalu mina ulang-ulangi. Itu artinya sanksi yang kita berikan itu tidak cocok. Ya kan? Jadi berikan dia pembelajaran supaya dia bisa mengontrol dirinya. Jangan selalu dikontrol oleh orang luar. Supaya dia bisa belajar dan bertanggung jawab atas kesalahan. Itu selalu kita latihkan Bapak Ibu. Jadi dari Pak Ahmad, terima kasih. Pencegahan memang selalu kita kedepankan. Saya tadi bilang sama Prof, kalau penanganan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa bekerja di situ. Polisi saja, layanan UPT saja, siapa lagi? Psikolog saja, pendamping saja. Tapi kalau pencegahan, kita ada jalan untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Pak Ahmad, saya setuju itu. Yang Desi setuju, ada terobosan memberi pelindungan bicara dengan benar. Iya betul Pak. Karena itu doa-doa baik ya. Artinya anak-anak kita ini kan akan menggantikan pimpinan pengurus markas ke depan. Tentu harapan kita kan jauh lebih baik. Akan menggantikan seluruh pimpinan-pimpinan daerah kita. Maka apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan kualitas dia di 10-20 tahun yang ke depan. Kalau intervensi yang Bapak Ibu berikan hari ini intervensinya baik, intervensinya positif, maka insya Allah kita akan panen kebaikan. Tapi kalau intervensi yang kita berikan pada hari ini, setiap hari ada korban kekerasan, setiap hari ada pemukulan, setiap hari ada bentakan, teriakan, maka kita akan panen badai kan? Bonus demografi sulit kita bisa dapat. Andi, saya kira gitu. Saya kira perlu tepuk tangan nih ya. Luar biasa. Produk Barat, Ya. Pandi Tabe, soal Nah. produk Barat. Oh ya, Pak. Iya. Ya. Dimanapun di dunia ini, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Tentu ada anak. Korban perang, sejarah perlindungan anak sebenarnya dari korban perang. Kalau korban perang, siapa yang lebih banyak korban yang menjadi korban? Laki-laki lari bisa menyelamatkan diri. Siapa yang paling banyak korban? Anak-anak. Jadi pada saat itu ada satu orang perempuan yang mengatakan bahwa kalau meninggal semua kini generasi-generasi baru ini, siapa yang mengurus kemerdekaan? Jadi harus salah satu pilihannya adalah selamatkan anak-anak. Makanya dulu ada namanya konvensi hak anak waktu zaman saya dengan Pak Andi. Kami dulu kencang sosialisasi namanya konvensi hak anak, termasuk pemerintah Indonesia itu meratifikasi Bapak Ibu. Dan sekarang 2002 dulu Undang-Undang Pelindungan Anak,
sekarang Undang-Undang 2014 sekarang diamandemen karena disesuaikan dengan perkembangannya. Dulu namanya kekerasan seksual di undang-undang yang lama. Undang-Undang 35 2014 dikatakan kejahatan seksual. Karena kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan. Dan kita semua bertanggung jawab untuk menghindarkan anak-anak kita, perempuan-perempuan kita untuk menjadi korban di sana. Ya, luar biasa ya. Sayang sekali Netanyahu tidak dengar Ibu Fadia gitu ya. Itu ya. Jahat besar. Jadi Ibu Fadia ini kayak rasa-rasanya pernah mengorek-ngorek hukum humaniter di mana perempuan dan anak adalah prioritas utama untuk dilindungi dalam perang begitu loh ya. Oke. Kita buka sesi yang kedua, kita sampai jam 7 di sini ya. Lagi setengah jam. Masih ada? Silakan. Ibu-ibu di belakang ada? Ibu? Oke. Siapa? Oh, silakan. Cek. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada umumnya pembicara setuju apa yang saya usulkan tadi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, jadi ini sebenarnya Al-Markas sudah ada langkah real karena bukan wacana. Karena kita melihat semua itu rumusnya, semua maksiat apa yang itu pasti ada waktu. Dan ketika ini kita isi waktunya ini di mana mau masuk. Itu caranya tutup itu. Misalnya itu jam berapa dia pulang sekolah. Waktu itu dia gunakan. Kalau orang pacaran pasti ada waktu. Orang mencuri pasti ada waktu. Bagaimana kita tutup itu? Nah, jadi kalau kini masjid ini dijadikan 24 hours. Kalau kita melihat ini masjid ibadah hanya 24. Jadi 1 jam, 23 jam kemana? Sedangkan Rasulullah itu pelayanan satu atap kira-kira kalau zaman Rasulullah. Terbuka. Perang apa semua diselesaikan di masjid. Jadi bagaimana kita mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Rasulullah. Jadi ini yang kita milih, back to the mosque. Jadi kami ini adalah angka real, cuma yang selama ini tidak terekspos. Mungkin kira-kira ada 20 tahun kurang lebih Pak di sini. Karena saya buka bahasa Inggris, bahasa asing. Semua bahasa itu, jadi semua mahasiswa datang ke sini. Dan kami buat volunteer, relawan. Nah, jadi ini salah satunya nih. Jadi maksud saya ini sudah ada nih rangka real saya di Al-Markas. Coba yang lainnya kepolisian atau apa Ustadz, bagaimana menutupi itu yang lainnya. Jadi kami sudah ada pilot, belum wacana, tapi sudah dilakukan, cuma tidak terekspos. Ya, semua perguruan tinggi banyak yang datang ke sini. Ya, karena kita ini globalisasi dan semua orang butuh bahasa Inggris sekarang ini, bahasa asing. Ya, jadi ini yang kita melihat bahwa melalui dengan ini yang mendengarkan ini, kami di Al-Markas terbuka 3 times a week, 3 kali sepekan khusus bahasa Inggris. Mana lagi yang lainnya? Jadi tutup itu setiap hari itu ada bahasa. Mungkin Jepang berbeda dengan yang setiap itu bahasa ada 12 di sini Pak saya anukan. Maybe I have to get information. If you come here, I invite you. Open of Al-Markas. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Muannas, silakan Pak Muannas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga tertarik untuk bertanya, terutama mungkin narasumber bisa menjelaskan apa dampak, ya, apa dampak jika anak terlalu dimanjakan menurut saya, karena ini sebetulnya bias Barat. Kalau kita merujuk kepada hadis Rawah Daud, kalau perintahkanlah anakmu salat pada usia 7 tahun. Kalau dia 10 tahun tidak mau salat, boleh dipukul. Dan kita juga mendengar secara turun-temurun, orang-orang tua kita yang anaknya hari ini berhasil dari dulu itu juga tegas kepada anaknya. Nah, itulah yang saya ingin penjelasan. Apakah misalnya anak-anak hari ini ketika gurunya menegur dengan keras, kemudian diajukan ke pengadilan dan gurunya dihukum. Itu kan persoalan lain juga. Apakah kita tidak meneliti bahwa anak-anak yang misalnya tadi itu terlibat
tadi yang anak-anak yang di kuburan itu eh, kemungkinan karena orang tuanya juga tidak berani menegur anaknya karena takut diajukan ke pengadilan. Itu kan itu kan persoalan lain juga. Jadi ini sebetulnya kita bias orang tua, ya. Kita memandang bahwa anak itu harus diposisikan demikian tanpa mempertimbangkan orang tua. Dulu kalau anak-anak tidak bisa mengaji, itu gurunya punya penggaris. Ditunjuk, kalau tidak dipukul tangannya supaya dia lebih ini. Sekarang kalau dipukul dilapor ke pengadilan. Lihat susah. Ini serba salah sebetulnya, dan kita lihat banyak kasihan guru dihukum karena persoalan sepele di sekolah. Ya, persoalan sepele tetapi gurunya dihukum. Ada juga anak bunuh orang tua. Banyak ada di sini di sekitar Panampu. Dia habisi orang tuanya dan seterusnya. Jadi saya hanya ingin meminta bagaimana keberimbangan ini, karena kita juga menerima ajaran dari orang tua seperti itu, kata harus seperti hadis tadi bahwa berarti boleh dipukul kalau dia tidak misalnya salat dan seterusnya. Pada usia 10 tahun itu kan ada rujukannya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Wah, ini dari dulu saya juga ingin bertanya hal-hal seperti itu ya. Kebetulan Nyonya ini seorang guru. Jadi kadang-kadang saya berdialog. Kalau dia marahin anak saya itu, kamu ini guru terlalu keras sama. Dia bilang ini dalam rangka mendidik begitu ya. Jadi seperti PSM antara keras dan kasar itu di mana bedanya itu gitu ya? Ya, ya. Ya makanya dia jawab Bu Fadia ya. Ya, ya. Dua saja di sana cukup. Ada anak muda dari sana ya. Silakan, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf, saya berdiri dulu. Iya. Sedikit saya cerita. Namanya. Nama saya Muhammad Fatrian Ramadan, pemuda Al-Markaz Al-Islami. Sedikit saya cerita, 2016 yang lalu, saya awal masuk di pondok pesantren Nahdlatul Ulum, pesantrennya Guru Sanusi Baco. 3 tahun pertama saya di pondok, saya merasakan yang namanya kekerasan, bully. Itu hal yang biasa bagi saya. 3 tahun terakhir saya di pondok, pondok saya mendapatkan program yang namanya Ramah Anak, Pondok Pesantren Ramah Anak. Nah, teman saya bertanya, bilang, "Allah, kenapa masuk di pondok ini Ramah Anak? Tidak bisa main keras-keras." Dalam pikirannya teman saya itu mau membalas dendam segala macam, karena apa yang saya rasakan dulu mau kasih coba dulu adik-adikku, begitu. Dan yang kedua, pertanyaan saya tadi setelah mencegah dari Ustaz Sudirman, mungkin pertanyaan saya lebih ke aksinya. Bagaimana caranya atau kiat-kiat dari Ibu Fadia dan Ibu Oci membatasi anak-anak dari sosial media atau genggaman handphone. Ya, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan atau pertanyakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Soal paradigma, perpeloncoan, balas dendam begitu ya. Ya, bagaimana itu Ibu Upi? Ya, nanti akan di close oleh Ibu Fadia, dan seperti biasa ada catatan-catatan kritis dari Bapak Pahir Halim terkait dengan diskusi kita. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, cukup memanas ini diskusinya bagi ini. Tadi kita sudah bercerita tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak tadi. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu Tabe, kenapa perempuan dan anak selalu menjadi objek kekerasan? Kenapa tidak bapak-bapak? Kalau toh ada hanya 1-2 kasus polwan yang membakar suaminya, ya kan?
Kemudian kasus istri yang bunuh suaminya ketika tidur dengan pisau dapur karena didapati selingkuh, gitu. Ini yang 1, 2. Tapi pada umumnya selalu perempuan yang menjadi objek kekerasan. Kenapa Ibu? Ibu yang di sana bisa menjawab mungkin? Kenapa Ibu? Perempuan selalu menjadi objek kekerasan dan pelakunya laki-laki. Kenapa Pak? Ada yang bisa menjawab? Nah, selalu itu menjadi jawaban Pak. Selalu. Nah, apakah kita perempuan mau dikatakan kita lemah? Tidak, kalau saya. Secara physically kita memang lemah perempuan. Tetapi secara mental, jiwa, perempuan lebih kuat, Pak. Bukti, contoh, misalnya. Perempuan bisa mengerjakan pekerjaan 2, 3 sekaligus secara bersamaan. Betul, Bu? Contoh misalnya, ya, ibu mencuci sambil bisa menjaga anak, sambil bisa memasak. Betul, Bu? Iya. Nah, bapak-bapak, kalau sudah baca koran, minum kopi, merokok, selesai. Tidak bisa diganggu. Nah, ini. Jadi perempuan sering menjadi objek kekerasan karena adanya budaya patriarki. Di sini dikatakan laki-laki selalu dianggap yang paling benar, dinomorsatukan, diutamakan laki-laki itu, dianggap benar perkataannya. Sehingga perempuan biasanya di marginal. Perempuan itu identik dengan dapur, kasur, sumur. Ya kan? Jadi perempuan baik di ranah publik maupun domestik ini selalu dimarginalkan. Contoh, ada orang tua di daerah, anaknya mau sekolah nih Pak Andi. Satu yang pertama perempuan, kedua laki-laki. Dua-duanya mau kuliah nih di Makassar. Kata bapak ibunya, kita tidak mampu untuk menyekolahkan 2 anak sekaligus. Siapa yang diutamakan? Yang laki-laki. Iya kan? Laki-laki mau yang kuliah. Yang perempuan nanti karena nanti dikasih kawin mau kos saja. Ini kan, ini yang membuat kita perempuan selalu di nomor 2 kan. Kemudian, kenapa perempuan selalu menjadi objek kekerasan? Karena rendahnya pendidikan. Jadi karena dia tidak tidak selesai pendidikannya, maka dia mudah untuk dibodoh-bodohin. Atau perempuan menjadi pasrah, daripada saya cerai, tidak ada yang ngurus hidupku, ya diperlakukan apapun mau menerima. Ini yang menjadi kenapa sampai perempuan selalu menjadi objek kekerasan. Nah, kemudian Bapak Tabe Ibu, ketika masyarakat mendapatkan kejadian seperti ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan ke tempat kami, Pak. Kami punya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Jalan Nikel 3 nomor 1, itu ada 6 layanan. 1 pengaduan masyarakat, dan ini semuanya gratis Pak Tabe, gratis dan 24 jam. UPTD kami punya, ya. 6 layanan, 1 pengaduan masyarakat, kemudian kedua penyelesaian kasus, ketiga penjangkauan korban, keempat mediasi, keempat ada persinggahan rumah sementara, kemudian ada yang tentang 5 tentang pendampingan korban, keenam tentang rekomendasi nikah. Iya. UPTD kami mengeluarkan rekomendasi nikah. Nanti setelah itu diteruskan ke PA, Pengadilan Agama, untuk diterbitkan dispensasi nikah jika ini terjadi perkawinan anak gendong anak. Yang dikatakan anak adalah umur, tadi Bu Fadia katakan umur 0 bulan sampai sebelum dia berumur 18 tahun. Nah, ketika terjadi, maaf Tabe, ya, hamil duluan pada anak yang belum berumur, ini bagaimana solusinya? Pasti dinikahkan. Iya kan? Karena sudah hamil. Nah, disinilah letak dilematisnya imam kelurahan. Iya, kami pemerintah daerah Kota Makassar sudah membuat fakta integritas dengan semua imam kelurahan untuk tidak menikahkan anak di bawah umur. Kata Pak Imam, bagaimana nih Bu kalau hamil nih?
Dilema kan? Iya. Jadi seperti ini tetap dinikahkan, ya, dinikahkan, pasti di bawah tangannya Pak Imam. Eh, iya, dinikahkan tapi kami keluarkan rekomendasi nikah itu kalau terjadi kehamilan. Kalau tidak kecelakaan atau kehamilan, kami tidak memberikan rekomendasi. Karena kan banyak juga orang tua, Pak, mau nikahkan anak, iya kan? Karena daripada dia pacaran terus, kasih kawin nih. Meskipun tidak hamil. Atau mumpung ini pacarnya si anak orang kaya, tajir ki, kasih kawin nih. Begitu. Ini kami tidak layani, Pak. Kecuali kalau dia. Nah, ketika ini sudah hamil, pastinya kan anak ini lahir. Pertanyaannya lagi, bagaimana dengan akte kelahirannya? Iya kan? Pasti mini anak tidak ada buku nikah orang tuanya. Tidak ada kan? Karena dia di bawah umur. Anak yang menikah di bawah umur itu kan belum bisa diberikan buku nikah. Ya, ketika sudah membuat akte kelahiran di Capil, itu tetap ada akte kelahiran, tapi hanya atas nama ibu. Tidak ada nama bapak. Kenapa? Kenapa cuman ibu? Ya, karena persyaratan dari Capil harus ada buku nikah. Kan? Sementara anak kan belum dapat buku nikah. Nah, kemudian di situ lagi persyaratannya harus ada surat kelahiran dari rumah sakit. Ada kakak KTP si ibu. Gitu. Tetap terlayani ibu. Tapi itu tadi hanya nama ibu. Ketika akte kelahiran hanya nama ibu, maka akan terjadi beban psikis yang mendalam, yang panjang terhadap anak kita. Pasti dia bertanya, kenapa namanya bapakku di sini? Hanya namanya mamaku saja. Nah ini dampak daripada perkawinan anak. Dampaknya tidak hanya ke situ, tapi dampak kepada kesehatan, terjadi pendarahan karena belum kuatnya alat reproduksi si anak. Terjadi pendarahan, terjadi kanker serviks dan sebagainya. Dari sisi pendidikan pasti butuh sekolah. Tidak mungkin bisa sekolah kalau anak lagi hamil. Kemudian lagi kalau sudah tidak sekolah, pasti terjadi kemiskinan. Mau kerja apa? Ijazah SMP, SMA aja sekarang saja S1 saja yang susah mencari pekerjaan, apalagi tamat SMP Ji. Ini. Makanya kami DP3A ini selalu gencar untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Ada kejadian kami ke Banteng itu hari. Ada undangan sudah beredar, Pak. Potong mie ayam di situ. Kita ke sana mau menggagalkan. Kami ke sana ya bersama tentunya aparat pemerintah tingkat kelurahan dan kecamatan. Kami bilang ini kalau tetap dinikahkan Pak Tabe akan seperti ini dampaknya. Bagaimana ini Bu? Undangan sudah beredar, jadi kita kasih solusi untuk ditunangkan saja dulu. Tunangan saja dulu. Jangan menikah. Tapi kalau dia sudah kecelakaan ya mau gimana lagi. Nah, jadi banyak terjadi seperti itu. Kemudian selain UPTD, kami punya layanan juga shelter warga. Ya, shelter warga ini merupakan kepanjangan tangan DP3A dalam hal penanganan, pencegahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini ada idealnya di semua kelurahan, 153 kelurahan, tapi yang terbentuk sekarang baru 95 shelter warga. Di dalam shelter warga ini ada beberapa unit di dalamnya, unit Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, unit PATBM, Pelindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat, kemudian ada di situ Forum Anak, jadi ada 4 unit di shelter warga. Siapa anggotanya? Adalah masyarakat sendiri, RT RW bisa masuk di situ, ibu-ibu bisa masuk di shelter warga itu. Jadi ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak perlu ke kami. Ke UPTD kami, kalau itu masih ringan, masih bisa diatasi di tingkat kelurahan, di shelter warga. Tapi kalau sudah tidak bisa diatasi, silahkan dirujuk ke
tempat kami ke UPTD kami. Gratis di sana kami punya konselor, psikolog di tempat kami gratis, jadi tidak berbayar. Silakan karena perlindungan anak itu merupakan tanggung jawab kita semua. Ada 4 pilar perlindungan anak. 1, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media. Ini harus saling bergandeng tangan dalam hal perlindungan anak. Harus bersama-sama. Karena memang anak adalah dilindungi oleh negara. Itu sementara dari kami. Kemudian kami punya Puspaga juga, pusat pembelajaran keluarga di Jalan Nikel 3 juga di sekitar situ juga. Jadi silakan. Oh, tapi mohon dicatat. Jadi call center UPTD itu 112. Call centernya, siapa tahu mau ke UPTD, silahkan kita telepon saja. Call centernya 112, WA centernya 08112 4838 112. Baik. Call center 112. Kemudian WA centernya 0811 4838 112. Iya, silahkan ke sana Pak. Ada psikolog kami di sana, ada pendampingan di sana, ada bantuan hukum di sana. Iya, demikian dari kami. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Ibu Kepala Bidang Khusus Perlindungan Anak di Pemerintah Kota Makassar, Mau jawab yang mana ya? Dr. Anda Haji Sulfiani Karim. Betul ya? Iya, iya. Kita tiba pada Ibu Fadia untuk jawaban terakhir di acara ini. Yang menarik tentu adik yang sebelah kanan tadi ya, soal paradigma perpeloncoan itu ya di pesantren, pondok pesantren. Silakan Ibu Fadia. Ya, terima kasih Pak Andi. Menarik ini dari adik ini justru punya pikiran-pikiran visioner menurut saya. Karena beliau merasa bahwa kekerasan sama sekali tidak memberi dampak buat dirinya gitu. Yang pertama ingin saya menyatakan begini. Kekerasan itu jangan jadikan hal yang biasa. Adik ini terselamatkan. Jadi jangan menjadikan hal yang biasa. Adik-adik kan kalau bilang, biasa mak saya dipukul. Jangan jadikan hal yang biasa. Karena ketika itu tertanam di benaknya anak-anak, akan seperti apa menjadinya nanti negara tak? Ya kan? Jadi jangan jadikan kekerasan sebagai hal yang biasa. Setuju? Peloncoan, hampir seluruh praktek bully di sekolah ini masih marak terjadi, sekalipun undang-undangnya ada, timnya sekarang sudah mulai dibentuk. Menteri sekarang sudah bentuk tim Satgas namanya, Satuan Tugas untuk Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Jadi polisi itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung masuk sekolah. Orang tua tidak bisa ujuk-ujuk langsung memukul guru. Ya kan? Tidak begitu, harus ada mekanismenya. Karena ada internal sekolah yang harus membuat SOP, menyelesaikan. Kalau tidak selesai, dirujuk. Ada mekanismenya. Kira-kira begitu. Soal sosmed. Kan 3 gitu. Ya, suruh makin berhenti nih Pandi. 3 sekarang kan. Kalau kita main TikTok, sosmed, like, share, subscribe, komen. Apa 4 ya? Begitu itu kita lakukan, muncul terus itu. Iya enggak ya? Itu terus muncul kalau kita begitu. Jadi jangan menjadikan sosmed sebagai tempat untuk bercurhat. Jadikan ibu tak papa adalah orang yang dipercaya sebagai teman. Karena kalau kita curhat di sosmed, liar itu. Banyak sekali perempuan, anak-anak perempuan kita jatuh cinta di sosmed. Karena dia kehausan kasih sayang cinta dari keluarga terdekatnya. Sehingga ketika dia bercurhat di sosmed, ada satu rekanan cowok yang merespon, dan dia merasa klik, seperti itu tom yang cari, yang butuhkan, apa yang terjadi? Janjian di dunia maya, ketemuan di darat,
apapun dia akan menyerahkan segalanya. Setelah itu ditinggal. Kan banyak fakta terjadi seperti begitu, Pandi. Janjian di hotel, setelah itu ditinggal. Karena kenapa? Perempuan ini haus cinta kasih sayang. Pengasuhan itu kan 4 komponennya, Bapak Ibu. Pengasuhan apa? Kasih sayang, perhatian, kesejahteraan, satu lagi apa? Pendidikan, apa lagi? Ada satu yang seringkali dilupakan di pengasuhan, kelekatan. Anak-anak itu mau didengar ceritanya. Tapi kita ini orang dewasa, selalu pilihannya nasihat. Ku tahu Mina, besok jangkit lagi. Tidak di situ juga sebenarnya harapannya anak-anak tak. Kenapa kita dikasih 2 telinga 1 mulut? Please, kurangi nasihat tak. Belajar kita mendengarkan. Itu yang tidak ditemukan anak-anak di rumahnya. Sampai sosmed pilihannya. Yang kedua, seperti semua kita memang polisi. Kalau dia sudah lama pakai HP, langsung ditarik. Dirampas HP-nya. 3 jam main HP. Ada tonji caranya. Bicarakan dengan baik-baik. Nah, sudah lama makin kuliah pakai HP. Mau kita tambah waktu berapa lama lagi? Buat kesepakatan. Tapi yang terjadi kan Pak, disuruh jaga anaknya, menangis ke anaknya, nak kaki ke HP. Umur 6 bulan, 12 bulan Pandi. Caranya berhenti menangis, nak kasih HP. Padahal ini pengasuhan kibedek bilang, ku jaga anakku, nggak bisa kemana-mana ini, ku jaga anakku. Tapi begitu menangis anaknya, kasih HP. Dia di mana? Duduk di kursi. Kasih naik kakinya. Apa nak kerja? Naik HP. Ada kelekatan nggak terbangun di situ? Nggak ada. Semua ayunan sekarang Bapak Ibu canggih mi. Ayunan ada mi musiknya. Seluruh irama ada mi. Di mana waktunya menggendong? Tidak ada. Di situ kelekatan Bapak Ibu. Nah itu menurut saya yang kritis di kita. Jadi setuju nak bro? Kekerasan jangan jadikan hal yang biasa. Bully harus segera dihentikan. Jangan mewariskan kepada adik-adik perilaku-perilaku kekerasan. Ya, karena kekerasan itu tidak memberikan dampak positif apa-apapun. Orang Bapak bilang usia 7 tahun dipukul. Tapi kan lanjutan ayatnya itu menggunakan apa dan bagian mana yang harus kita pukul. Kalau ayat itu kan dibilang pakailah kain yang paling halus. Saya dengar dari Ustadz Syihab siapa? Quraisy Syihab. Katanya beliau bilang begini, pukulnya jangan pukul diamba serius. Tapi gunakan kain yang paling halus dan bagian betis ke bawah. Telapak kaki Pak Ustadz. Ya. Itu Pak Ustadz Quraisy bilang begitu. Jadi kalau kita di Makassar kekerasan deh. Standarnya deh. Tidak begitu Bapak Ibu. Tidak begitu. Jadi kalau dibilang, jangan maki kan nanti kepolisian ki. Salah juga. Lagu Indonesia Raya itu apa dibilang? Bangun jiwanya, bangun badannya. Doa-doa tak apa kita bilang? Nah siapa untuk jadikan dia mulia, soleh, soleha kalau bukan kita yang dampingi? Menjadikan anak cerdas, jadikan sebagai satuan pendidikan itu sebagai tempatnya untuk apa? Sekolah itu tempat apa? Memproduksi sumber daya manusia yang handal dan tangguh. Tapi kalau kita melakukan pembiaran, tidak begitu juga. Jadi menurut saya, Undang-Undang Pelindungan Anak dengan aturan apapun, kita tidak mengadopsi Barat, Pandi. Tapi faktanya, niat kita adalah menyelamatkan generasi-generasi bangsa yang kelak akan menjadikan kita dan harapan kita itu jauh lebih baik daripada kita. Terima kasih. Ya, ini akhir yang indah, luar biasa ya. Sebelum kita close acara ini, ada catatan kritis dari Pak Fahir. Ya, tadi dicontohkan Australia, usia 16 kan dilarang bermedia sosial. Di Finlandia kalau nggak salah ada yang disebut dengan right to disconnected, hak untuk tidak bisa dihubungi.
Jangan tersinggung kalau orang matikan HP segala macam, karena dia punya hak untuk tidak bisa dihubungi gitu. Itu right to disconnected. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh hal-hal yang baik dari negara luar sana. Saya persilakan Pak Fahir Halim, silakan Pak. Saya tidak mencatat, Ya. cuma menyimak. Ya. Oleh karena itu ada beberapa komentar yang ingin saya sampaikan juga ya. Saya kira pesan yang saya tangkap dari dua narasumber kita dan forum yang terhormat ini, yang pertama adalah bahwa masa depan bangsa ini itu sangat ditentukan oleh anak-anak kita pada hari ini. Logikanya negara harus hadir setiap saat, tidak boleh nomor duakan, tetapi harus menomorsatukan. Itu dari segi negara. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan seperti yang disampaikan Ibu Upi tadi, memang harus diadaptasi sesuai dengan perkembangan hari ini. Besok berubah lagi, tidak boleh 10-20 tahun yang lampau masih dipakai terus. Karena dinamika kehidupan itu berubah. Yang kedua, secara internal di kekeluargaan, saya kira pesannya adalah anak itu harus dipandang sebagai sebuah aset. Aset di dunia, bahkan juga aset sampai di akhirat. Kalau dia aset, berarti harus kita rawat dengan sepenuh perhatian. Bukan komoditas. Bahwa justru akan dicarikan untuk bagaimana membahagiakan orang tua, bukan sebetulnya. Aset ini bagi kita di dunia dan juga akhirat. Oleh karena itu, urusan dunia dan urusan akhirat saya kira harus paralel. Tidak boleh atau ada yang terlalu dominan. Saya kira Ustaz kita mengingatkan terus bahwa doa seorang anak yang saleh itu akan menyelamatkan orang tuanya di akhirat nanti. Saya pikir cara pandang kita sampai di situ. Ya. Lalu yang kedua secara hukum, saya kira Bapak Ibu hadirin juga disampaikan tadi sudah berubah itu Pak. Jadi kekerasan itu katakanlah KDRT Ibu Padia ya, Ibu Upi, itu sudah menjadi ranah publik. Tidak boleh lagi dianggap sebagai urusan privat. Logikanya kalau kita mendengar tetangga kita digebukin suaminya, maka kita bisa terlibat. Tidak boleh kita diam bahwa itu urusan internal. Ada orang tua yang memukuli anaknya sampai luka-luka, juga dulu kan begitu, jangan urusi urusan mereka. Sekarang tidak, menjadi cara pandang itu berubah. Paling tidak telepon polisi, lalu kemudian mereka akan datang. Karena memang sudah ada undang-undangnya. Saya kira paradigma seperti itu memang penting untuk kita gaungkan terus-menerus. Dan terakhir saya pikir, seperti tadi pesannya Ibu Padia, di surah At-Tin, Prof ya, bahwa sungguh kami, kata Tuhan, telah menciptakan manusia itu dalam ciptaan yang sebaik-baiknya, yang setinggi-tingginya. Artinya memang kemuliaan itu ada sama manusia. Maka celakalah kita manusia lain kalau tidak memuliakan manusia yang lainnya. Kira-kira begitu ya. Baik, saya pikir kita semua sudah mendengarkan dan apa yang disampaikan dua narasumber kita menurut saya semua isi. Artinya semua penting. Tinggal memang gilirannya adalah bagaimana kita menyikapi terhadap apa yang disampaikan tadi, dan salah satunya adalah manfaatkan tempatnya Ibu Upi. Ada masalah tentang anak atau dengarkan masalah anak orang lain, bisa kita lapor di situ, PTD namanya ya. Nah, ini penting sekali menurut saya karena fakta selama ini kita cenderung abai, cenderung membiarkan seolah-olah bukan urusan kita. Mungkin juga karena kita tidak tahu kalau ada lembaganya Ibu Upi yang bersedia mendengarkan. Ya. Nah, saya kira tempat ini telah kita lakukan, dan satu lagi tentang Al-Markas. Saya kira saya wakili Pak Ketua Harian bahwa Al-Markas ini juga Pak sedang berbenah bagaimana ramah disabilitas. Jadi salah satunya yang akan Tepuk kita tangan bikin dulu itu, Pak. memang kita sudah pikirkan juga, cuma memang belum dilakukan. Nanti itu dari pintu utara langsung akan ada jalan nanti untuk roda. Di pintu utara situ ya, untuk akses masuk. Kemudian jangka panjang yang berikut, di bagian belakang akan juga dipasang lift. Ini mengantisipasi para jamaah kita yang memang secara fisik sudah tidak bisa untuk berjalan dalam normal itu. Saya kira begitu Ibu Padia, dan terima kasih Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari tepuk tangan sekali lagi untuk pertemuan kita. Dan sebagai akhir kata, tadi Ibu Fadia menyinggung tentang pola didik anak. Di dunia luar sana sedang laris ilmu tentang ilmu mendengar. Ya, ilmu mendengar. Inilah mudah-mudahan yang kita adopsi. Dan kita berikan tepuk tangan untuk Radio Al-Markas yang sudah menyiarkan acara ini.
Saya Andi Mangara bersama Ibu Sulfiani dan Ibu Fadia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.